Saudara, saya berada di dalam dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya di Fakultas Hukum. Saya akan melakukan investigasi terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa tewasnya mahasiswa Fakultas Hukum UNES Angkatan 2024 bernama Iko Julian Junior. Apa yang kemudian dilakukan Iko pada malam hari sebelum dirinya meregang nyawa? Saya tidak akan sendiri, saudara. Saya sudah membuat janji dan bertemu secara langsung dengan Ketua DPM Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Mas Zaki. Mas Zaki, terima kasih atas waktunya, Mas. Sebelumnya, tentu segenap kru Kompas TV mengucapkan bela sungkawa, Mas, atas kepergian dari Iko Julian Junior yang tentu begitu menyakitkan mahasiswa dari UNES. Dan kita bisa lihat, Mas, sebelum saya akan menanyakan berbagai hal ini sebagai bentuk aksi solidaritas, Mas. Ya Mas, kemarin ini sebagai bentuk solidaritas pada saudara almarhum Iko, teman kita, sahabat kita, saudara kita juga. Dari beberapa teman-teman mahasiswa, nggak hanya dari FH, semuanya datang sini buat menyatakan solidaritas kepada teman. Dan bisa dilihat, saudara, ini ada satu foto Iko yang kemudian ditaruh di bawah dari patung Dewi Themis, logo ataupun simbol yang kemudian merepresentasikan sebuah bentuk keadilan. Ya, betul. Kalau bisa dilihat juga ada satu kalimat yang memang cukup menyentuh. We'll remember your name in all our memories. Rest in peace, Iko Julian Junior. Saya ingin tanyakan, apa yang sesungguhnya terjadi khususnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025 malam? Apakah betul Iko pada saat itu hendak menjenguk atau menjemput teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum UNES di Polda Jawa Tengah yang kala itu ditahan? Pada hari Sabtu kemarin itu, mungkin sekalian klarifikasi juga, bahwasanya dari saya pribadi jujur tidak tahu di hari Sabtu itu. Karena yang saya tahu dan saya ingat dari sumber dari keluarga juga, bahwasanya saudara Iko emang pamit dari kediamannya, rumahnya pukul 5 sore dengan memakai atribut DPM juga. Artinya tidak ada aksi demonstrasi saat itu? Saya jamin di hari itu tidak ada aksi demonstrasi, Mas. Karena kondisi waktu itu memang tidak kondusif dan tidak ada instruksi langsung. Mungkin dari teman-teman juga telah melarang bahwasanya teman-teman untuk turun ke jalan. Karena waktu itu juga saya posisi juga lagi di rumah dan tidak ada instruksi sama sekali dari saya mungkin selaku Ketua DPM kepada anggota-anggota saya untuk apalagi melaksanakan demo. Artinya, apakah Anda mengetahui juga, Mas Zaki, dengan siapa Iko mungkin keluar pada malam hari itu? Dari sumber yang saya dapat, Iko keluar saat itu emang bersama teman-temannya. Bukan teman-teman dari mahasiswa, tapi teman-teman dari tongkrongan Iko. Teman-teman mungkin SMA-nya mungkin setahu saya. Karena ini saya konfirmasi lagi dan saya validasi lagi, jadi keluarganya seperti itu. Jadi saya jamin dan saya pastikan tidak ada keterlibatan mahasiswa di sini. Karena pun teman-teman DPM juga tidak ada yang sedang bersama Iko waktu itu. Mungkin Anda sempat berbicara secara langsung dengan teman-teman Iko? Secara sempat, Mas, dan teman-temannya juga udah menyampaikan sedikit lah, tapi nggak seluruhnya mungkin karena waktu kegiatan itu apa kondisinya yang saat berduka. itu dilakukan? Mungkin yang sumber saya dapat emang mungkin sekedar nongkrong aja dan jalan-jalan waktu itu emang. Bahwa mahasiswa UNES ini juga melakukan aksi demonstrasi di hari Jumat. Kamis dan Jumat? Iya, yang saya dapat, informasi yang dapat itu Jumat emang ada beberapa ya teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan buat menyuarakan itu. Sepanjang aksi demonstrasi, apakah ada pelaporan mungkin kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa? Saat itu dari Jumat emang tidak ada sih, Mas, tidak ada laporan. Mungkin karena ditangkapnya mahasiswa FH itu kan waktu hari Sabtunya itu kalau nggak salah. Oke. Totalnya ada berapa saat itu yang ditahan? Mungkin ada 8-11 orang benar. Adakah keterangan dari mereka mungkin terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu? Kalau keterangan dari mereka saya kurang tahu juga, karena jujur saya juga tidak bersama mereka waktu itu. Cuman saya emang di sekitar Polda waktu itu dan menunggu kabar dari mereka kapan dibebaskan. Saya juga mendapat informasi bahwasanya mereka telah dibebaskan waktu di siang menjelang sore. Artinya ini mahasiswa dibebaskan itu hari Sabtu atau hari Minggu? Minggu siang menjelang sore itulah. Saya akan tunjukkan saudara satu foto yang kemudian diduga milik Iko yang sudah hancur. Benar motornya ini, Mas? Iya, itu Supra GTR motornya gitu. Mungkin bisa lebih... Iya, peleknya emas, berwarna ya. emas. Iya, bener. Tapi kalau plat nomornya saya tidak terlalu hafal juga sih, Mas, terkait plat nomor. Tapi Anda mungkin familiar dengan familiar motor dengan ini, ya? motor ini dan peleknya. Itu yang paling familiar. Sosok Iko sendiri, baik itu di DPM ataupun di kampus secara umum,
sosok yang seperti apa? Setahu saya, dan mungkin udah berjalannya organisasi, Iko itu emang sosok yang pertama itu baik, kemudian berprestasi juga, berprestasi dalam bidang akademik, karena setahu saya almarhum Iko ini memiliki IPK begitu yang cum laude 3,5 sekian mungkin. Cum laude? Ya, selain itu juga almarhum ini juga terkenal dengan humoris. Ya, humoris karena dia tuh selalu lah menghadirkan tawa dalam setiap obrolannya. Selalu bisa mencairkan suasana. Pokoknya selalu bisa menghibur semuanya. Karena kita tahu almarhum Iko tuh orangnya tidak aneh-aneh sebenarnya Mas, tidak aneh-aneh, dan semua orang di sini pasti menunggu klarifikasi dari aparat kepolisian, karena di sini takutnya muncullah spekulasi-spekulasi negatif terhadap almarhum. Karena di sini kita semua pasti tidak mau kasus ini berlanjut-lanjut ataupun berlarut-larut. Kasihan dengan keluarga almarhum juga dan mungkin teman-temannya. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Pusat Bantuan Hukum IKA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Mas Adi Putra Cesario. Mas Adi, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya, selamat siang Mas Dipo. Saya ingin minta tanggapan dulu sebagai PBH dari IKA UNES terkait dengan rilis dari Polda Jawa Tengah seperti apa? Hasil penyelidikan atau penyidikan yang dilaporkan oleh Kabid Humas Polda, di situ memang kami agak sedikit janggal karena ya, karena dengan laporan yang masuk ke kami dan dengan hasil penyelidikan awal sementara, di situ memang ada perbedaan. Yang pertama terkait dengan tempatnya, Mas Dipo. Ini kami patut menduga-duga, patut curiga karena jarak antara Dr. Cipto dengan Jalan Veteran memang relatif jauh. Terkait dengan waktu ya, waktu yang mana memang berbeda dari hasil sementara penyelidikan atau penyidikan dari pihak kepolisian, yang mana menyebutkan kurang lebih di jam 2 atau jam 3 pagi ya, diantarkan ke Rumah Sakit Karyadi. Sementara laporan yang masuk ke kami itu jam 11 siang di tanggal 31 Agustus. Dugaan-dugaan kami terkait dengan adanya beberapa luka ya. Dari beberapa luka, namun kami tegaskan kita tidak bisa kemudian menyimpulkan secara pasti karena nanti ada ahlinya sendiri ya. Cuman secara visual kami melihat dan kita berdasar dari foto yang kami dapatkan almarhum ketika sebelum dimakamkan, di situ memang ada luka ya di bagian bibir ya. Kemudian di situ dari luka di bagian bibir, kemudian ada tindakan medis berupa operasi ya di limpahnya. Dari situ kami patut dan curiga menduga. Ada mungkin barang-barang yang sampai dengan saat ini milik almarhum Iko belum ditemukan? Ada satu barang yang saat ini belum kita dapatkan, berupa handphone dari almarhum. Handphone ini laporan yang masuk ke kami memang hilang. Ketika kita cross-check sampai dengan detik ini kita belum temukan. Bahwa ada sejumlah kejanggalan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi. Apakah IKA dari FH UNES juga berani dalam tanda kutip untuk memprediksi ada upaya mengaburkan fakta dari polisi? Dugaan kami patut ya kita menduga-duga karena ada beberapa kemungkinan ketika handphone milik almarhum ini hilang ya. Bisa mungkin jatuh, kemudian diselokan mungkin atau diambil oleh seseorang. Namun handphone ini kan pasti ada rekodnya ya. Dari tim kami mencoba mencari dari Find My Phone itu, kita berharap ada informasi atau hasil investigasi dari kami letak dari terakhir letak dari handphone itu di mana. Karena menurut kami itu nanti akan menjadi titik terang soal tempatnya. Namun kembali saya tegaskan dari pihak kepolisian, apabila nanti ada hasil penyelidikan atau penyidikan yang lebih mendalam terkait dengan lokasi,
nanti bisa juga memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak bertanya-tanya. Tentunya hasil penyelidikan dan penyidikan itu juga harus berdasarkan dengan saksi dan bukti yang relevan. Oke. Dari pihak keluarga sampai dengan saat ini, apa yang kemudian dititipkan pesan mungkin kepada Mas Adi agar kasus ini dapat dibuka secara terang-benderang? Saat ini keluarga masih mengamini, namun kita tidak tahu nanti dengan novum-novum atau bukti-bukti lanjut yang kita dapatkan. Saat ini keluarga masih tidak mau atau belum ada keputusan untuk mengambil upaya hukum apapun. Dan dapat dipastikan sampai dengan saat ini tidak ada dalam tanda kutip upaya intimidasi yang kemudian dilakukan kepada keluarga dan juga Mas Adi. Terkait dengan narasi yang banyak di lapangan ya, kita berupaya juga, kita pendekatan dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menjaga dari rekan kita, adik kita Mas Ilham yang saat ini sudah kembali, tentu juga terkait dengan keselamatan yang tadi disampaikan Mas Dipo, apakah nanti ada indikasi adanya intimidasi. Dari situ dengan komitmen kami mengawal perkara ini sampai selesai agar terang benderang, kami akan juga berkoordinasi dengan LPSK dengan tujuan agar tidak terjadi adanya intimidasi dari pihak manapun. Apabila nanti memang terbukti adanya dugaan kekerasan, kami IKA alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berkomitmen akan mengawal, karena tidak ada satu tetes pun darah yang boleh keluar untuk orang-orang yang menyuarakan keadilan. Yang terlihat di video pada hari itu hanya untuk menertibkan 2 orang ini saja yang maju ke arah barikade polisi. Tidak seharusnya untuk kemudian ditembakkan gas air mata yang sebegitu banyak.